Hehehe, kembali ke Korea, mari kita kembali membahas sinopsis Squid Game pada episode ke-7. Dimana pada episode ke-7 ini, kru pembersihan mulai mengeluarkan almarhum ketika frontman mengetahui penyusup masih berkeliaran. Ada hal-hal yang lebih mendesak ditangani mengingat investor VIP sedang di dalam perjalanan menuju ke fasilitas tersebut. Saat para survivor berjalan susah payah kembali ke asrama, mereka pun mengetahui Minyo juga selamat. Dia hanya dibawa kembali menuju ke asrama untuk menunggu putaran berikutnya. Masuk menuju ke babak kelima meskipun ada 17 pemain tersisa dengan total 43,9 miliar won. Frontman merasakan penyusup ada di kantornya, mengetahui penerima telepon diletakkan kembali dengan cara yang salah. Sekarang Junho kebetulan menunggu di ruang bawah tanah, namun untungnya frontman menerima pesan dari bawahannya sebelum dia mampu mendapati petugas itu. Sebuah mayat yang telah ditemukan di pantai utara pulau tersebut. Ini mayat anggota staf sebelumnya, namun ID polisi Junho tampaknya cukup guna meyakinkan frontman bahwa dia penyusup. Para tamu VIP pun tiba, lengkap dengan topeng dan juga dipersilakan masuk ke dalam gedung. Tuan rumah mempunyai urusan mendesak untuk diurus, sehingga frontman bertanggung jawab untuk menyambut mereka. Mereka jelas di sini membuat semacam investasi, tetapi sebelum itu ingin melihat bagaimana permainan ini beroperasi dan untuk bertaruh terhadap mereka. Junho yang kebetulan berada di ventilasi dan juga dia mendengarkan semua yang terjadi. Mengingat semua orang di sini yang memakai topeng, itu membuat pekerjaan Junho lebih mudah melompat-lompat dan berpose sebagai pekerja berbeda. Dan itulah yang dilakukan saat dia mengambil topeng dan juga pakaian untuk salah satu catering VIP. Pemain 69 gantung diri pada saat tempat sebelum dimulainya game kelima, menyusul kematian rekannya saat di babak sebelumnya. Ini meratakan semuanya terhadap tantangan berikutnya. Para tamu VIP akan duduk, sementara itu pemain yang tersisa bersiap bertanding kedua dari belakang. Pertama, di mana setiap pemain disuruh memilih menekan dan juga mengenakan rompi yang sesuai mereka kenakan. Kini angka-angka ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang dimainkan orang-orang tersebut. Pemain 96 memutuskan untuk pergi lebih dulu, meninggalkan Gi-hun yang dengan enggan memilih rompi 16 yang berarti dia akan pergi terakhir. Dengan urutan yang diputuskan, sekarang jatuh menuju ke permainan yang sebenarnya itu sendiri. Permainan tersebut disebut batu loncatan kaca. Ada kaca temperan dan kaca normal, di mana dengan setiap pemain disuruh melompat menuju ke depan untuk mencari tahu mana yang benar. Seperti diharapkan, kaca normal hanya akan pecah di bawah berat satu orang, sementara itu temper akan menahan. Ya om, pada dasarnya ini satu lompatan besar. Ada batas waktu 15 menit juga, dan juga itu berlaku untuk semua pemain guna menyeberang dalam periode waktu itu. Tidak butuh waktu lama bagi 96 jatuh ke azabnya. Yang lain kemudian segera melangkah melintasi kaca, bergiliran melompat dari kiri menuju ke kanan dengan waktu hampir habis, serta pemain mulai tidak sabar mendorong yang ada di depan. Pemain religius pun memulai tren ini dan segera mengikuti sepanjang jalan, hingga Desuk berakhir di depan. Dia menolak maju selangkah, menuntut yang lain di belakangnya maju. Nah, sampai dia berhadapan langsung Minyo. Dia mengorbankan dirinya sendiri sehingga membawa Deso bersamanya ketika pasangan tersebut jatuh ke malapetaka mereka di bawah. Di dalam ruang VIP, Junho yang ditempatkan dalam posisi tanpa kompromi dengan tamu VIP. Dia pun ingin Junho membuka kedok, namun dia menolak untuk melakukan itu. Tahu dia akan mati jika dia melakukannya. Sebaliknya, Junho mendorong lelaki tua busuk tersebut untuk membawanya ke satu tempat pribadi. Dengan pria tersebut ditelanjangi, Junho menodongkan pistol menuju ke arahnya dan mulai merekam, menuntut mengetahui segalanya tentang permainan itu. Frontman menganggap ada sesuatu terjadi, mengingat kepergian mereka yang panjang dan juga mengirimkan bantuan setelah mereka guna mencari tahu di mana mereka berada. Pemain nomor punggung 13 pun mengetahui perbedaan antara kaca dan juga sepertinya sudah tahu sejak awal. Bahkan dia pun pernah memiliki pekerjaan sebagai produsen kaca yang segera diketahui tamu VIP yang berbeda. Bagaimanapun dia pun tetap diam sebelumnya sebab dengan orang-orang seperti Deosuk bagian dari permainan. Dia pun tidak ingin para pembunuh ini maju.
Frontman dan juga VIP mengetahui keuntungan ini dan juga dengan hanya satu panel tersisa, matikan semua lampu. Ini akan turun menuju ke lompatan atau lebih khusus Sang-woo lalu menunjukkan warna aslinya dan juga mendorong para itu ke depan menuju ajalnya. Untungnya Sebyok dan juga Gi-hun semuanya selamat dan tepat pada waktunya ketika pecahan kaca terbang di udara seperti konfeti. Dengan permainan berakhir, para IP pun senang dan juga Junho bergerak. Adegan terakhir dari episode itu terlihat Junho keluar dari pulau jauh di dalam air, namun Frontman dan anak buahnya sedang mengejar dengan perahu. Itulah sinopsis dari episode ke-7. Mari kita lanjut ke episode ke-8.